Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan terhadap seorang pria. Pria tersebut kehilangan nyawa setelah menjual pacarnya sendiri lewat aplikasi micet. Seperti apa kelanjutan pada kasusnya? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini berawal pada sepasang kekasih yang tinggal bersama di salah satu kosan perumahan Bukamata Residence, Blok Pinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sepasang kekasih ini bernama Alwi Fadli, berusia 25 tahun, dan kekasihnya berinisial MR. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan pernikahan, mereka pun sudah tinggal bersama dalam satu kosan tersebut sekitar 1 tahun lamanya. Dan keduanya ini merupakan seorang mahasiswa dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di daerah Makassar. Selama tinggal di sana, Alwi dan kekasihnya dikenal sebagai pasangan yang sopan dan ramah. Meskipun belum terikat hubungan pernikahan, namun dalam keseharian, Alwi dan kekasihnya pun selalu dipantau oleh saudara dari Alwi yang tinggal di seberang rumah kosannya tersebut. Hari demi hari pun berjalan baik-baik saja seperti biasa, dikarenakan mereka yang supel dengan orang-orang sekitaran, sehingga dengan lingkungan pun tidak memiliki masalah apapun. Hingga suatu pagi, hari Senin tanggal 8 Januari 2024, pada jam 05.30. Saat pagi itu, lingkungan perumahan sedang sunyi, dan tiba-tiba Sudarma yang merupakan pamannya Alwi terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara keributan yang terjadi di depan rumahnya. Kegaduhan itu membuatnya keluar rumah untuk melihat keributan tersebut. Saat Sudarma membuka pintu, dia pun melihat keponakannya Alwi sedang dianiaya oleh pria tidak dikenal dengan kondisi tubuh yang sudah bersimbah darah penuh dengan luka tikaman. Sudarma yang melihat kejadian itu pun sontak berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran, yang membuat pria tidak dikenal itu pun kabur menggunakan sepeda motor miliknya meninggalkan lokasi kejadian. Tidak berselang lama, MR pun datang lalu menghampiri dan sangat terkejut melihat kondisi kekasihnya itu sudah bersimbah darah. Lalu MR berinisiatif memapa Alwi masuk ke dalam rumah bersama dengan Sudarma. Di dalam rumah, Alwi pun meringis kesakitan dan meminta kopi, lalu membasuhnya menggunakan kopi tersebut. Pada saat itu, Alwi tidak menceritakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Melihat kondisinya yang semakin parah, Sudarma pun berinisiatif untuk segera membawanya menuju ke rumah sakit agar diberikan pengobatan lebih lanjut. Namun sayangnya, pada saat tiba di UGD rumah sakit, ternyata Alwi dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan yang cukup hebat pada saat di tengah perjalanan. Dari kejadian ini, pihak keluarga langsung melaporkannya ke Polsek Bringkanaya. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergegas menuju tempat kejadian. Setibanya di sana, polisi melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti berupa bercak darah dan helm yang tertinggal, diduga milik pelaku. Selain itu, ponsel milik korban Alwi tidak ditemukan di tempat kejadian, sehingga polisi pun mencoba untuk melacak guna mengetahui keberadaan signal ponsel. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan cara menelusuri rekaman CCTV sepanjang jalan menuju ke lokasi kejadian. Hingga pada akhirnya, kurang dari 24 jam, anggota kepolisian pun berhasil mengamankan seorang pria bernama Permana berusia 23 tahun di tempat persembunyiannya di Jalan Poros PKI, Kabupaten Baru. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 bilah badik, sepeda motor Yamaha Mio, dan handphone milik korban. Diketahui jika pelaku Permana ini berprofesi sebagai tukang becak di dekat rumahnya. Setelah diinterogasi, Permana pun mengakui bahwa dia tega menghabisi nyawa korban Alwi dikarenakan merasa kesal telah ditipu oleh korban dan kekasihnya. Lantaran dirinya telah menyewa MR sebagai PSK melalui aplikasi micet.
Namun MR malah kabur sambil membawa uang miliknya. Permana merasa jika MR bersama dengan korban Alwi telah bersekongkol untuk menipu dirinya, hingga membuatnya emosi dan menjadi gelap mata terhadap korban Alwi. Permana mengatakan jika kejadian ini bermula pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Pada jam dini hari, Permana memesan jasa pelayanan prostitusi online lewat aplikasi Minchat. Di dalam aplikasi tersebut, dia menemukan akun milik dari MR yang menurutnya cocok untuk memuaskan birahinya pada malam itu. Permana melakukan percakapan dengan akun tersebut. Setelah mereka melakukan percakapan tersebut, MR membuka tarif Rp700.000 sekali main. Merasa harganya terlalu mahal, Permana pun melakukan negosiasi hingga pada akhirnya disepakati jika nilai kencan tersebut menjadi Rp200.000. Dari kesepakatan itu, MR mengirimkan satu lokasi untuk melakukan perzinahan, dan lokasinya itu adalah rumah kosan yang mereka tempati. Setibanya pelaku di depan kosan tersebut sekitar pada jam 5 pagi, pelaku pun mengetuk-ngetuk pintu rumah, dan tidak berselang lama, Alwi pun membukakan pintu lalu mempersilakannya untuk masuk ke dalam kosan. Alwi dengan terang-terangan memberikan pacarnya kepada Permana dengan tarif yang telah mereka sepakati dan mengatakan jika MR sedang bersiap-siap di dalam kamar mandi. Setelah uang diterima oleh korban Alwi, pelaku Permana pun diminta masuk ke dalam kamar sambil menunggu MR, sementara Alwi menunggunya di luar rumah. Tidak lama berselang, MR pun datang dan masuk ke dalam kamar untuk menemui Permana. Di dalam kamar, MR meminta agar Permana ini membersihkan badannya terlebih dahulu di dalam kamar mandi sebelum mereka melakukan hubungan badan. Tanpa adanya perasaan curiga, pelaku Permana pun mengikuti permintaan dari MR. Ketika pelaku Permana sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara keributan antara korban Alwi dan kekasihnya itu. Saat pelaku keluar dari kamar mandi, Permana hanya menemukan Alwi seorang diri di dalam kamar. Pelaku pun menanyakan apa yang terjadi barusan dan kemana MR pergi. Saat itu, korban Alwi menjawab jika mereka baru saja bertengkar dan MR kekasihnya pergi meninggalkan rumah kosan tersebut. Setelahnya, korban Alwi meminta agar pelaku ini segera pergi dari kosannya dikarenakan mereka baru saja mengalami pertengkaran yang cukup hebat sehingga hubungan badan pun dibatalkan. Yang awalnya ingin having fun, akhirnya membuat pelaku Permana menjadi bingung, tidak mau ikut campur dalam urusan keduanya dan langsung menyetujuinya, lalu meminta agar uangnya itu dikembalikan. Namun korban Alwi mengatakan jika pacarnya MR telah kabur membawa uang dari Permana dan korban Alwi tidak sempat mengejarnya. Sontak saja pelaku Permana pun langsung menjadi emosi dan mereka terlibat perdebatan hebat. Dari perdebatan tersebut membuat situasi di dalam rumah semakin tegang dan memanas. Tanpa diduga, korban Alwi menendang tubuh Permana hingga membuat pelaku pun terjatuh. Hal itu membuat pelaku semakin naik pitam. Pelaku yang langsung bangkit bergegas mengambil sebilah pisau dari dalam jaketnya yang sebelumnya telah dia bawa dari rumah. Korban Alwi yang melihat pelaku memegang pisau langsung berlari keluar rumah dan dikejar oleh pelaku sambil mengacungkan pisau. Alwi berlari sambil berteriak meminta tolong. Sampai akhirnya Permana pun berhasil menangkap Alwi tepat di depan rumah pamannya, lalu menikamkan pisau tersebut beberapa kali pada bagian dada dan tangannya. Korban Alwi yang terkena serangan itu tidak bisa melakukan perlawanan apapun dan hanya bisa melindungi dirinya menggunakan tangan kosong hingga tubuhnya terluka parah dan bersimbah darah. Setelah melakukan aksi kejahatan tersebut, pelaku Permana pun melarikan diri membawa ponsel milik korban Alwi. Hingga pada akhirnya pelaku pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku mengaku jika sajam pisau memang dibawa olehnya untuk berjaga diri. Setelah kejadian ini,
Tubuh Alwi pun telah dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di TPU sekitaran rumahnya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku Permana pun meringkuk di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar dan dijerat pasal berlapis, pasal 351 dan juga pasal 338 dengan hukuman maksimal yaitu 20 tahun. Guys, walaupun cara korban hanya untuk menipu, tapi jujur saja, gua nggak habis pikir kok bisa ngorbanin pasangan untuk dijual dalam aplikasi prostitusi tersebut. Jelas banget hubungan korban dan kekasihnya ini adalah hubungan toksik, masuk dalam pergaulan bebas yang membuat mereka lupa diri. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?